Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, baik para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung ataupun radio-radio lain, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen dan para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umrah di bawah pengelolaan Nasratul Ummah Travel dan Mumtaz Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan dosa terbesar di sisi Allah yaitu kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah membunuh. Dosa membunuh itu luar biasa besarnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 32, Allah menyatakan min ajli dzalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Karena hal itu maksudnya cerita tentang dua anak Adam yang dua-duanya disuruh untuk berkurban, satu diterima, satu ditolak, lalu yang menolaknya karena kedengkian membunuh yang diterima. Lalu terjadilah pembunuhan itu. Lalu Allah berfirman, karena hal itulah maka kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa siapa orang yang membunuh seseorang bukan karena kisos atau bukan karena dia mengadakan kerusakan di muka bumi, maka pokoknya membunuhnya tanpa alasan yang benar secara syar'i, maka seolah-olah dia itu telah membunuh manusia semuanya. Dan barang siapa orang yang menghidupkan, maksudnya menghidupkan jiwa seorang manusia, maksudnya bukan dari mati kemudian dihidupkan lagi jadi hidup. Nggak ada orang yang bisa melakukan itu termasuk para nabi. Maksudnya adalah yang menolong nyawa orang yang terancam jiwanya. Umpamanya orang kelelep, kalau dibiarkan dia mati lalu kita tolong, selamat dia, berarti kita menyelamatkan nyawa orang itu. Ini makna siapa yang menghidupkan jiwa seseorang, maka seolah-olah dia menghidupkan atau menyelamatkan seluruh jiwa manusia. Jadi membunuh satu orang dianggap sama dengan membunuh semuanya. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kebanyakan manusia. Bukankah kalau membunuh satu orang dibanding membunuh 100 orang, bukankah lebih besar dosanya membunuh 100 orang?
Tapi kenapa dianggap membunuh satu orang saja sama dengan membunuh seluruh manusia? Bukankah dosa membunuh satu orang berbeda dengan membunuh 2 orang, 3 orang, dan seterusnya? Kenapa disamakan? Seolah-olah membunuh satu orang disamakan dengan membunuh semua manusia. Mereka menyangka bahwa yang dimaksud membunuh satu orang sama dengan membunuh semua manusia itu maksudnya dosanya. Dosa membunuh satu orang sama dengan dosa membunuh semua orang. Menyangka begitu. Ini keliru. Padahal lafaz dalam ayat ini tidak menunjukkan demikian. Tidaklah penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain berarti menyerupakan secara keseluruhan. Contoh umpamanya, manusia hidup di alam dunia puluhan tahun. Kalau zaman dahulu ada yang ratusan tahun atau ribuan tahun. Di zaman kita paling puluhan tahun. Tapi ketika di akhirat ditanya berapa lama kamu hidup? Ka'annahum yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Mereka memandang, merasakan seolah-olah mereka hidup hanya di pagi hari aja atau di sore hari aja. Sebentar, padahal puluhan tahun tuh. Dalam surah Al-Ahqaf 35 Allah menyatakan ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ketika mereka melihat azab yang dijanjikan, maka mereka merasa seolah-olah mereka tidak hidup di dunia kecuali hanya sesaat di siang hari saja. Jadi merasa hidup sesaat padahal realitanya apa? Puluhan tahun. Sama dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, Imam At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal fajr fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Siapa orang yang sholat isya secara berjamaah di masjid, seolah-olah sama dengan dia ini melakukan sholat setengah malam. Dan siapa orang yang sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia sholat semalam penuh. Jadi sholat isyanya mungkin hanya 10 menit. Sholat subuh juga mungkin hanya 10 menit. Tapi seolah-olah sama dengan sholat semalam suntuk. Semalam penuh. Apakah yang dimaksud adalah pahalanya? Kalau begitu ya udah nggak perlu tahajud. Cukup isya berjamaah, cukup subuh berjamaah, sudah. Itu sama dengan sholat semalam suntuk. Nggak perlu bertahajud, kan gitu ya. Sama dengan hadis Nabi SAW menyatakan man shoma Ramadan wa atbahu bisittim min Syawal faka'annama shomad dahar. Siapa orang yang saum Ramadan kemudian diikuti oleh 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah seakan-akan dia itu sholat setahun penuh, saum setahun penuh. Sama juga dengan hadis man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad seolah-olah dia itu membaca sepertiga Al-Qur'an. Apakah yang dimaksud pahalanya sama?
Tentu saja enggak. Pahala membaca sepertiga mushaf Al-Quran lebih besar, lebih banyak dibanding membaca hanya qul huwallahu ahad semata-mata. Pahala saum setahun penuh tentu saja lebih besar dibanding saum Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal. Pahala tahajud semalaman plus sholat fajar dan sholat isyanya tentu saja lebih besar daripada hanya sholat isya dan fajar saja. Nah, ini hadis-hadis yang seperti itu banyak. Jadi memperbandingkan amalan yang sedikit dibandingkan disamakan dengan amalan yang banyak. Oleh karena itulah maka muncul banyak kesalahpahaman di benak orang. Seolah-olah pahalanya sama. Kalau pahalanya sama, udah nggak perlu tahajud. Kita sholat isya dan subuh aja berjamaah. Kita nggak perlu lagi sholat sunnah, saum sunat apapun, cukup Ramadan plus 6 hari bulan Syawal, pahalanya setahun penuh tuh. Nggak perlu baca Al-Quran seluruhnya dari awal sampai akhir, cukup qul huwallahu aja 3 kali itu, pahalanya sama. Ya, itu kesalahpahaman. Sesuatu yang sudah kita maklumi, berkata Imam Ibnu Qayyim, wa ma'lumun anna thawaba fa'ili hadhil asya la yablughu thawabal musyabbah bihi. Fayakunu qadruhuma sawa, walau kana qadru thawabi sawa lam yakun li musallil isya wal fajar fi jama'atin fi qiyamil laili manfa'ah ghaira ta'ab wan nasab. Sesuatu yang sudah kita maklumi bahwa pelaku amalan-amalan tadi itu pahalanya tidak sama dengan pahala orang yang melakukan amal yang diserupakannya. Seperti tadi, orang yang sholat isya dan subuh seolah-olah sholat semalam suntuk. Itu pahala sholat subuh dan isya saja. Pahalanya tidak sama dengan orang yang sholat semalam suntuk plus isya dan subuh. Orang yang membaca qul huwallahu ahad 1 kali, pahalanya tidak sama dengan orang yang membaca sepertiga Al-Quran dan seterusnya. Kalau memang seperti itu nggak ada manfaatnya tahajud. Sudah aja sholat isya dan subuh berjamaah. Nggak ada manfaatnya menamatkan bacaan Quran. Cukup qul huwallahu aja 3 kali, kan gitu ya. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan. Apa makna penyerupaan orang yang membunuh satu orang seolah-olah membunuh seluruh manusia? Dari aspek apa kesamaannya? Kalau itu berbeda, jelas berbeda dosanya. Dosa membunuh 2 orang lebih besar daripada membunuh seorang. Dosa membunuh 10 orang lebih besar daripada membunuh 5 orang. Dosa membunuh seluruh manusia tentu saja lebih besar daripada membunuh 1 orang. Ketika menjelaskan hal ini, berkata Imam Ibnu Qayyim, fi wujuhin muta'addidah. Jadi ada beberapa penjelasan, beragam penjelasan tentang hal ini. Penjelasan yang pertama adalah anna kulla minhuma asin lillahi wa li rasulih mukhalifun li amrih muta'arridun li'uqubati wa kullu minhuma qad ba'a bi ghadabin minallah wa la'natihi wa istiqaqin minal khuludi finnari jahannam wa 'anda lahu 'adzaban 'azima wa innama at-tafawut fi darakatil 'adzab
Falaisa ithmu man qatala nabiyan aw imaman adilan aw aliman ya'muru nasa bil qist ka ithmi man qatala man la yu'bahu lahu min ahadin nas. Pertama, masing-masing dari keduanya, baik yang membunuh seorang ataupun membunuh semua manusia, dua-duanya disamakan. Sama dalam hal dua-duanya maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sama-sama bertolak belakang dengan perintahnya. Sama-sama menjerumuskan diri ke dalam ancaman azab. Masing-masing kedua-duanya baik yang membunuh seorang, 10 orang atau seluruh manusia, dua-duanya terkena murka Allah, laknat Allah, dan terancam dengan kekal di dalam neraka. Allah siapkan bagi mereka azab yang pedih. Sama dari aspek itunya. Tapi adapun kadar azab, kedahsyatan siksa tentu saja berbeda. Orang yang membunuh nabi, seorang nabi, berbeda azabnya dengan orang yang membunuh seorang imam yang adil, membunuh seorang ulama yang menyuruh manusia kepada kebaikan. Itu juga tidak sama dosanya dengan orang yang membunuh orang biasa yang gak ada manfaatnya bagi manusia. Umpamanya ada orang tuh pemalas, jadi beban manusia, kerjanya meminta-minta, disuruh kerja gak mau. Gak ada gunanya itu orang. Boleh kita bunuh? Gak boleh. Kalau dibunuh dosa tidak? Dosa besar. Tapi dosanya tidak sebesar dosa membunuh seorang ulama. Dosa membunuh seorang imam yang adil. Apalagi dibanding dosa membunuh seorang nabi. Beda dosanya. Tapi sama-sama dosa, sama-sama dimurkai, sama-sama dibenci oleh Allah, sama-sama diazab. Hanya kadar azabnya yang berbeda-beda. Jadi orang yang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia, maknanya sama dosanya, sama maksiat kepada Allah, sama diazabnya, hanya besar kecil dari dosanya yang berbeda, dahsyat atau tidaknya azab itu yang berbeda. Penjelasan kedua, annahuma sawa'un fi istihqaqi izhaqin nafas. Kedua-duanya sama bahwa itu membinasakan diri mereka sendiri. Orang yang membunuh satu orang, dia akan binasa terkena azab. Orang yang membunuh ratusan orang juga sama binasanya. Tapi kadar kebinasaannya yang berbeda. Ini yang kedua. Ketiga, annahuma sawa'un fil jara'ati ala safkid damil haram. Fa inna man qatala nafsan bighairi istihqaq bal li mujarradil fasad fil arad aw li akhdhi malihi fa innahu yajtari'u ala qatli kulli man dhafara bihi wa amkanahu qatluhu fa huwa mu'adin lin naw'il insani. Ketiga, kedua-duanya baik orang yang membunuh satu orang atau membunuh banyak orang dianggap sama dalam hal lancang berani mengalirkan darah yang diharamkan. Orang yang membunuh satu orang dengan alasan yang tidak benar atau umpamanya dengan alasan lain, dia itu lancang dalam membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, menghilangkan hak-hak kemanusiaan pada diri orang lain, maka dia disebut pembunuh. Yang membunuh satu orang disebut pembunuh,
Membunuh 10 orang disebut pembunuh. Membunuh semua orang juga disebut pembunuh. Sama-sama disebut pembunuh. Disebut fasik, disebut zalim, disebut jahat, disebut maksiat. Itu sama. Baik yang dibunuhnya seorang, 2 orang, 10 orang, atau seluruh manusia. Ini makanya dianggap siapa orang yang membunuh 1 orang seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Maksudnya sama, dikatakan pembunuh, dikatakan manusia jahat, dikatakan manusia zalim. Dari aspek itunya sama. Yang selanjutnya adalah Allah Azza wa Jalla telah menjadikan seluruh orang mukmin ini ibarat satu tubuh. Sebagaimana hadis bahwa al-mu'minuna fi tawadihim wa tarahumihim wa tawasulihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma wasyahar. Orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang, dalam hal saling mencintai, dalam hal saling bersilaturahmi, itu ibarat satu tubuh. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, maka seluruh jasadnya merasakan demam dan tidak bisa tidur. Sakit gigi umpamanya, yang sakit cuma gigi. Atau umpamanya jempol kakinya luka berdarah. Semua tubuh menggigil. Dia tidak bisa tidur. Karena apa? Seluruh tubuhnya ikut bertoleransi terhadap bagian yang sakit, bagian yang luka tersebut. Oleh karena itu, apabila ada seorang mukmin dibunuh oleh seorang pembunuh, maka orang mukmin lainnya juga merasakan penderitaan itu. Merasakan sakitnya dari peristiwa pembunuhan. Mananya kalau seorang dibunuh, terasa penderitaannya oleh seluruh orang-orang mukmin. Kalau umpamanya kita di Indonesia mendengar ada berita muslim lain di negara lain dibantai oleh orang-orang kafir, aduh gemesnya kita, sedihnya kita, ya marahnya kita. Sama dengan seolah-olah membunuh diri kita atau kerabat kita. Walaupun orang muslim yang dibantai di negara lain kita nggak kenal namanya siapa, apa ibadahnya benar apa tidak, atau yang lain-lain kita nggak tahu, bertemu nggak tahu namanya, nggak tahu amalannya, nggak tahu. Tapi yang jelas kita yakini mereka muslim, dibantai kita juga terasa tuh sakitnya. Nah, sama dengan orang yang membunuh seorang mukmin sama dengan menyakiti seluruh mukmin. Siapa orang yang menyakiti seluruh mukmin berarti dia menyakiti seluruh manusia. Karena Allah Azza wa Jalla membela manusia dengan orang-orang mukmin yang berinteraksi dengan mereka. Maka berkata Rasul alaihi salatu wasalam, la tuqtalu nafsun zulman bighairi haqqin illa kana ala ibni adamil awal kiflun min dammiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Tidaklah terbunuh satu jiwa karena kezaliman, dibunuh secara zalim. Bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Kecuali terhadap anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, dibebankan dosa darah yang tertumpah tersebut. Karena dia orang yang pertama kali memberi contoh pembunuhan kepada orang-orang setelahnya.
Seluruh pembunuhan yang terjadi berikutnya mencontoh dia tuh. Dia pelopor, dia perintis, dia yang memberi contoh. Dan itu tidak terjadi pada masalah zina atau mencuri atau mabuk, minum khamr seperti itu tuh. Orang yang berzina bukan karena mengikuti orang yang pertama kali melakukan perzinahan. Demikian juga pencurian, juga demikian juga mabuk. Itu naluri yang muncul dari diri sendiri yang tak terkendali, hawa nafsu yang liar, yang tidak bisa dikendalikan oleh iman. Tapi kalau membunuh mah ada contohnya dari atas. Oleh karena itu orang-orang yang melakukan perbuatan syirik yang pertama kali itu juga memiliki azab, memperoleh azab yang sangat dahsyat. Karena dia menjadi pelopor perbuatan syirik bagi orang-orang yang setelahnya. Makanya pernah Nabi SAW melihat dalam mimpinya seorang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai diazab dengan sedahsyat-dahsyat azab di dalam neraka. Karena dialah yang pertama kali merubah agama Nabiullah Ibrahim ini. Yang tadinya mengajak kepada tauhid, kemudian orang-orang berpindah menjadi menyembah kepada berhala. Adapun firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 41, "Wala takunu awwala kafirin bih." Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir kepada Al-Quran. Maksudnya jangan memberi contoh kekafiran lalu diikuti oleh orang-orang setelah kalian sehingga dosa kekafiran orang-orang yang mengikuti kalian dibebankan kepada kalian tanpa mengurangi dosa para pengikut kalian sedikit pun. Hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim menyatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'a." Siapa orang yang memberi contoh atau menunjuki satu jalan keburukan dalam Islam, memberi contoh perbuatan buruk, perbuatan dosa, apapun bentuk dosanya, maka dia memikul dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti contoh yang dia berikan, mengikuti amalan yang dia contohkan tanpa mengurangi dosa masing-masing pengikutnya sedikit pun. Nanti dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, yaji'ul maqtulu bil qatil yaumal qiyamah nasiyatuhu wa ra'suhu biyadih. Nanti orang yang dibunuh, korban pembunuhan ketika di dunia, pada hari kiamat akan menyeret pembunuhnya kepada Allah. Ubun-ubun dan kepala orang tersebut dipegang oleh korban pembunuhannya. Di sini korban pembunuhannya tidak berdaya oleh pembunuhnya. Di akhirat sebaliknya, si pembunuh nggak berdaya, diseret ubun-ubunnya, kepalanya diseret, dipegang, lalu dibawa kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia berkata, si korban pembunuh ini berkata, "Ya Rabbi, sal hadza fima qatalani, fima qatalani." Ya Allah, tolong tanya orang ini kenapa dia membunuhku. Lalu orang-orang ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini, orang-orang menyebut bagaimana kalau orang itu tobat. Lalu
Ibnu Abbas membaca Al-Quran dalam surah An-Nisa 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam dan dia kekal selama-lamanya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma setelah membacakan ayat ini, manusikhat hadhil ayah wala buddilat wa anna lahu taubah. Ayat ini tidak dimansuh tadi dihapus. Ayat ini juga tidak dirubah, tidak diganti. Maka bagaimana mungkin dia bisa bertaubat? Hadis ini kata Imam At-Tirmidzi hasan sahih. Ada juga hadis lain dari Nafi, dia berkata, nadhara Abdullah ibn Umar yawman ilal Ka'bah faqal ma a'zamuki wa a'zamu hurmatuki fal mu'minu indallah wal mu'minu indallahi a'zamu hurmatan mink. Suatu saat Abdullah bin Umar menatap Ka'bah di suatu hari. Lalu dia bergumam, betapa agungnya engkau dan betapa agungnya kehormatanmu. Itu ucapan Ibnu Umar kepada Ka'bah, menunjukkan keagungan Ka'bah. Agungnya juga kehormatan Ka'bah. Tapi kata Ibnu Umar, wal mu'minu indallah a'zamu hurmatan mink. Tapi seorang mukmin di sisi Allah lebih agung lagi kehormatannya dibanding engkau. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, demi Allah, hancurnya langit dan bumi, hancurnya alam jagat raya ini, la ahwanu indallah. Itu lebih enteng menurut Allah, lebih ringan dibanding dengan dialirkannya darah seorang mukmin. Menunjukkan apa? Begitu agungnya kehormatan nyawa seorang mukmin di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dari Jundub radhiyallahu anhu. Dia berkata, awwalu ma yantunu minal insani batnuhu. Faman istata'a minkum alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم إهراقه فليفعل. Yang pertama kali membusuk dari bagian tubuh manusia itu adalah perutnya. Setelah mati dikubur perutnya. Maka siapa yang mampu di antara kalian untuk tidak makan apapun kecuali yang baik-baik, maka lakukan. Yang halal, baik itu secara syar'i halal, baik secara medis, ya yang sehat. Halal tapi tidak sehat, menurut syariat masih thayyib. Menurut ilmu medis mungkin nggak baik. Junk food disebutnya juga makanan sampah. Gorengan, bala-bala kayak begitu. Thayyib enggak? Ya tergantung thayyibnya dari sisi apa? Dari aspek syar'i ya thayyib. Halal. Tidak berdosa orang memakan bala-bala walaupun 2 piring sendirian habis. Dan itu cukup menggantikan makan. Tapi berefek buruk. Jadi kalau kamu mampu untuk tidak makan apapun kecuali yang baik-baik, yang halal, lakukan.
Dan siapa orang yang mampu di antara kalian untuk tidak menghalangi dirinya dengan surga, dengan apa? Dengan cara menahan diri dari mengalirkan darah orang lain, lakukan. Jangan sampai membunuh. Kalau bisa bukan hanya membunuh, melukai perasaannya, menyakiti perasaannya, lakukan. Jangan dilakukan. Jauhkan dirimu. Baik dengan ucapan lisan ataupun dengan perbuatan. Tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dirampas kehormatannya. Kehormatannya tidak boleh dirampas dengan cara digibahi, dicela, dihina, difitnah, dan seterusnya. Hartanya tidak boleh diambil baik dengan cara ditipu, dicuri, dirampok, dirampas, atau dengan cara diambil dengan cara yang tidak hak seperti melalui riba ataupun judi ataupun yang sejenisnya. Hindarkan itu, lakukan itu. Dalam hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yazalul mu'minu fi fushati min dinihi ma lam yusib damman harama. Seorang mukmin selalu berada dalam kelapangan di dalam agamanya selama dia tidak mengalirkan darah yang diharamkan. Bahkan Nabi SAW menjelaskan membunuh orang mukmin itu dianggap kekufuran dan menyakitinya dengan lisan ataupun dengan perbuatan dianggap kefasikan. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Bahwa mencela sesama muslim itu fasik kok. Si pencelanya yang fasik. Membunuhnya, memeranginya adalah kufur. Bahkan masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi wanti-wanti secara tegas melarang la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain alias membunuh. Dua hadis tadi menjelaskan kufurnya orang yang membunuh sesama mukmin. Apakah orang yang membunuh itu murtad keluar dari Islam? Tidak. Tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kalau mau tobat, wajib tobat, tapi tidak wajib bersyahadat lagi. Makanya para ulama menyebut kufur dalam dua hadis tadi sebagai kufur kecil. Kufur kecil tidak memurtadkan pelakunya dari Islam. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran Allah masih menyebut orang-orang yang berperang di kalangan sesama mukmin dengan sebutan mukmin, tidak sebutan kafir. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Bila ada dua golongan mukmin, disebut dua golongan mukmin, saling berperang. Kalau saling berperang pasti saling bunuh. Faslihu bainahuma. Damaikan antara keduanya. Jadi yang saling berperang, saling berebut nyawa pun oleh Allah tetap masih disebut dengan orang-orang mukmin. Tidak disebut orang-orang kafir.
Dari sinilah maka para ulama menyatakan membunuh sesama muslim walaupun disebut kufur di dalam hadis tapi maknanya adalah kufur kecil. Atau jangankan membunuh seorang mukmin, membunuh kafir tapi kafir itu kafir mu'ahad. Mu'ahad itu kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Itu pun sudah diharamkan, sudah tidak boleh, sudah dosa besar, pelakunya diancam azab. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina ama." Siapa orang yang membunuh seorang kafir mu'ahad, kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kita, maka orang itu, orang yang membunuh orang kafir mu'ahad itu tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Artinya sejauh apapun surga tercium, kecuali kalau beda alam. Di neraka nggak tercium. Maknanya orang itu terancam dengan neraka. Inilah hukuman pembunuh musuh Allah di kalangan orang kafir apabila orang kafir yang menjadi musuh Allah itu mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Tetap nggak boleh dibunuh. Maka bagaimana dosanya, azabnya orang yang membunuh sesama mukmin, hamba Allah yang mukmin. Kalau seorang wanita saja masuk neraka karena kucing, dakhalat an-nara imra'atun fi hirratiha sajanatha lam tut'imha wa la tusqiha hatta matat. Kata Nabi SAW, seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucingnya. Kucingnya itu ditahan, dikurung. Tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kelaparan, kehausan sampai mati. Fara'ahan Nabi SAW finnar wal hurrah takhdishuha fi wajhiha wa sadriha. Nabi SAW melihat perempuan tersebut dalam neraka. Dan kucing yang dibunuhnya mencakar-cakar dia pada wajah dan dadanya. Disebut walau kathurat sholatuha wa siyamuha. Rajin sholatnya, rajin saumnya si wanita tersebut. Tapi masuk neraka gara-gara membunuh kucing. Kalau orang mukmin yang membunuh kucing diazab sedemikian rupa, bagaimana hukuman orang yang membunuh sesama mukmin, menyiksa, menahan sampai mati tanpa kejahatan yang dilakukan oleh seorang mukmin? Jadi binatang pun ternyata wajib dihormati. Nyawanya nggak boleh dibunuh. Tentu wanita tadi tidak gila. Wanita tadi punya alasan mengurung kucing sampai mati. Pasti mungkin si kucing melakukan kesalahan. Mungkin mencuri lauknya, mencuri makanannya. Atau mungkin mengotori rumahnya, kamarnya. Sehingga polusi. Kesel nih perempuan ini. Lalu ditangkap kucing, dikurung. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikencarkan, tidak dilepas untuk mencari makan sendiri. Orang Sunda mengatakan dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban. Dikurung tapi tidak dikasih makan. Diikat tapi juga tidak dikasih makan dan minum.
kelaparan, kehausan sampai mati. Diazab tuh pelakunya walaupun rajin ibadah, menunjukkan wajibnya menghormati nyawa kucing. Apalagi orang manusia walaupun kafir, seperti kafir zimmi atau kafir ahdi. Apalagi kalau nyawa seorang mukmin. Nyawa seorang mukmin lebih berharga daripada dunia ini. Kalau dunia hancur, ini lebih enteng menurut Allah daripada hilangnya nyawa seorang mukmin karena kasus pembunuhan. Sebagaimana di dalam beberapa kitab sunan, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Kehancuran dunia ini lebih enteng, lebih ringan menurut Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Itulah besarnya dosa pembunuhan. Jadi ayat yang menyatakan siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, atau siapa orang yang membunuh satu jiwa seolah-olah dia membunuh seluruh manusia, maksudnya dosanya bukan sama dosanya. Dosanya berbeda, membunuh satu orang dengan 10 orang ya berbeda. Yang 10 orang lebih besar dosanya, apalagi seluruh manusia. Tapi penyamaan yang disebutkan dalam ayat itu tadi di beberapa aspek. Sama-sama berdosa walaupun kadar dosanya berbeda. Sama-sama diazab walaupun kadar azabnya berbeda. Sama-sama dibenci dan dilaknat walaupun kadar benci dan laknat Allahnya berbeda-beda. Sama-sama sebutannya si pembunuh, orang jahat, orang zalim. Yang membunuh seorang disebut pembunuh, yang membunuh 100 orang juga disebut pembunuh. Jadi kesamaan antara membunuh satu orang dengan banyak orang itu hanya dari beberapa aspek yang diterangkan tadi. Adapun aspek lainnya seperti kadar dosa, kadar azab tentu saja berbeda antara orang yang membunuh satu orang dengan orang yang membunuh 2 orang atau lebih, 10 orang, 100 orang, atau bahkan seluruh manusia. Inilah penjelasan tentang tasbih atau penyerupaan membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Inilah dosa pembunuhan. Kita terus ke dosa kemaksiatan lain, yaitu kerusakan zina merupakan sebesar-besar kerusakan wal'iyadzubillah. Dosa berzina memang di bawah dosa membunuh. Tapi jangan anggap enteng ini. Luar biasa kerusakan yang ditimbulkannya. Wajib dihindari. Apa saja kerusakan dari zina ini? Ini akan kita jelaskannya di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan kepada Bapak Cepi Surepi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan ikhwati manazani Allah wa yakum, kami mengundang kepada antum semua di sesi tanya jawab ini untuk bertanya, dan bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon nomor 02286862637. Sekali lagi di line telepon 02286862637, ataupun bisa melalui pesan singkat, kirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, ke pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu Ustadz. Dari Putra di Bandung. Ustadz, bolehkah yang pertama pertanyaannya, bolehkah membunuh nyamuk menggunakan raket listrik? Yang kedua, kasus begal, seseorang yang dibegal dan bakal diancam dengan senjata
senjata tajam atau senjata api, bolehkah dia membunuh begal itu, Ustaz, untuk membela diri? Silahkan. Yang pertama, boleh nggak membunuh nyamuk dengan raket? Iya, dengan raket listrik. Kalau raket biasa nggak akan kebunuh ya. Bisa asal dengan gagang. Kalau dibunuh dengan raket listrik itu sama nggak dengan membakar? Gosong ya? Gosong, terbakar, nyala ya. Tidak boleh membunuh apapun binatang atau orang dengan cara dibakar. Walaupun ada orang jahat luar biasa lalu pantas dihukum mati, nggak boleh dengan cara dibakar. Karena Nabi SAW menyatakan la yu'adzibu bin nar illa sahibun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api. Pemilik api itu siapa? Ya Allah Azza wa Jalla, pemilik neraka. Oleh karena itu kalau mau membunuh, cari dengan cara selain dibakar. Termasuk membunuh baik orang ataupun binatang yang boleh dibunuh. Seperti ular, termasuk nyamuk, oke, nggak apa-apa. Tapi cari dengan cara selain dibakar atau yang semisal dengan dibakar. Termasuk dengan raket listrik tersebut, itu sama persis dengan cara dibakar, ya panas, ya menyala, ya gosong gitu ya. Ini yang pertama. Kedua, apa kedua tadi teh? Jika ada begal dan mengancam. Kalau ada begal ya, mencegat kita. Lalu merampas harta atau nyawa. Kita nggak bisa memilih atau. Hanya satu, serahkan harta, selamat nyawa. Kalau enggak, nyawa kita dibunuh, harta juga digondol pasti ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini pernah ditanyakan kepada Rasul SAW oleh seorang sahabat. Kata sahabat itu, wahai Rasulullah, kalau ada orang yang mau merampas hartaku, apa aku berikan? Kata Nabi, la tuti'hu. Jangan kamu berikan, pertahankan hartamu. Sahabat itu bertanya, in qatalani, kalau dia mau membunuh aku. Apa kata Nabi? Qatilhu, lawan dia. Wa in qatalani, kalau dia membunuh aku kalah. Maka Nabi SAW menjawab, anta fil jannah. Wa in qataltu, kalau aku yang menang, aku yang membunuh dia, huwa finnar, dia di dalam neraka. Oleh karena itulah maka termasuk di antara ciri-ciri mati dalam keadaan husnul khatimah adalah mati karena mempertahankan harta, mempertahankan kehormatan keluarga, mempertahankan nyawa sendiri. Man qutila ya duna malihi fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Apakah sama dengan syahid orang yang berjuang di jalan Allah di medan perang? Tidak. Kita sudah jelaskan ada 3 kategori syahid. Syahid di dunia saja, syahid di akhirat saja, dan syahid dunia akhirat. Syahid di dunia saja adalah orang yang mati di medan perang dalam rangka membela agama Allah. Tapi niatnya riya. Tapi niatnya karena dunia. Mungkin karena ingin dipuji sebagai orang hebat, orang jagoan, atau mungkin karena umpamanya ingin harta rampasan perang, atau umpamanya karena dia ingin mencari kesempatan dalam kesempitan. Nanti harta ghanimah yang dia rebut dari musuhnya, dia ambil untuk dirinya, tidak dia setor ke komandannya.
Lalu dia mati terbunuh dalam keadaan di sakunya itu atau di badannya tersembunyi harta rampasan perang yang niatnya tidak akan dia setorkan. Dia syahid di dunia saja. Orang-orang menganggap dia syahid. Karena apa? Karena memang realitanya dia terbunuh di jalan Allah melawan orang kafir. Di akhirat dia ke neraka. Waliyadzubillah. Itu syahid di dunia. Adapun syahid di akhirat, nah ini yang banyak. Orang yang mati karena umpamanya terkena wabah taun. Orang yang mati karena terkena reruntuhan. Orang yang mati karena tenggelam. Orang yang mati karena dibakar. Nah termasuk salah satunya adalah orang yang mati karena mempertahankan hartanya atau keluarganya atau dirinya. Dirinya mau dibunuh, dia pertahankan sampai mati. Keluarganya umpamanya mau dibunuh, mau dianiaya, dia lawan. Akhirnya dia mati. Hartanya mau dirampas, dia nggak berikan, dia pertahankan, dia lawan sampai dia mati. Tidak ada orang yang menganggap syahid di dunia, tapi dia syahid di akhirat. Pahalanya besar. Nah orang yang mati syahid di akhirat ini biasa dimandikan, disolatkan, dikafani, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Adapun yang ketiga yang mati syahid dunia akhirat. Nah ini orang yang mati dalam keadaan berperang membela agama Allah melawan orang kafir secara ikhlas, secara amanah, jujur. Li'ilai kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah. Nggak ingin pujian, nggak ingin harta rampasan perang, nggak ingin dunia dengan perangnya sampai meninggal, sampai gugur di medan perang. Dia syahid dunia, syahid akhirat. Hukum fikihnya berbeda. Kalau orang yang syahid, mati syahid ini, maka tak perlu dimandikan dan tidak dikafani. Tapi dikafaninya itu dengan pakaian yang melekat di badannya saja. Tidak wajib disolatkan, boleh disolatkan. Tapi tidak wajib. Kalau yang lainnya wajib disolatkan. Tapi yang mati syahid dunia akhirat ini tidak wajib disolatkan, tapi boleh disolatkan. Nah, dan dikuburkan di tempat dia meninggal. Di tempat dia gugur. Tidak dipindah ke kampung halamannya atau dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Enggak. Sebagaimana para syuhada Uhud. Ada di antara jenazah syuhada Uhud yang sudah diangkut dengan unta ke Madinah untuk dikuburkan di Madinah, di Baqi. Tapi oleh Nabi SAW suruh kembalikan lagi ke tempat dia gugur. Kembalikan lagi ke Uhud lalu dikuburkan semuanya di sana. Jadi orang yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid. Tapi syahid akhirat. Ya. Apakah wajib mempertahankan? Ya enggak. Kalau umpamanya kita membawa uang hanya 100-200 ribu lalu ditodong kalau enggak mati gitu ya. Kita enggak bisa melawan nih ya. Enggak bisa melawan. Ya udah kasih aja. Nah. Sekarang kita bisa melawan dan ternyata si begal itu mati. Bagaimana tadi? Kita tidak dosa. Kita melakukan pembunuhan dengan alasan yang benar. Yang dosa itu tanpa alasan yang benar. Ini ada alasannya, ya. Kemudian begalnya mati, kita tidak dosa, kita tetap berpahala karena melaksanakan perintah Nabi SAW melawan, tapi si begal itu masuk ke dalam neraka. Ini tinjauan syar'i bukan tinjauan hukum positif, hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu ada kasus perampok dilawan, rampoknya mati, maka korbannya malah yang yang ditangkap di penjara. Bahkan tidak mati gitu ya, hanya luka, kemudian si rampoknya itu lapor ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Korbannya kemudian ditangkap, ditahan, diproses.
Nggak adil ini ya. Sampai ada parodi, nanti mah kalau jadi korban kasih, kalau enggak di penjara. Jangan dilawan, kasih saja. Enak banget negeri para pelindung penjahat seperti ini ya. Dan kita yang tidak enak. Allahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, barakallah Ustadz. Jika ada yang meninggal, orang tuanya yang meninggal, dan ada uang sumbangan Ustadz. Yang pertama pertanyaannya, uang hasil sumbangan dari para pelayat dipergunakan untuk apa? Yang kedua, siapa yang berhak untuk mendapatkan uang sumbangan tersebut? Dan yang ketiga, apabila uang sumbangan itu terpakai buat memberi makanan, apa yang harus dilakukan Ustadz dari hamba Allah di Bandung? Silahkan. Barakallahu fiik, hamba Allah di Bandung. Kalau seorang meninggal, biasanya banyak pelayat, dan pelayat itu memberikan uang duka. Kadang dari kantor tempat dia bekerja ada uang duka juga. Apa niat orang memberi uang duka tersebut? Untuk menghibur dan meringankan beban keluarganya. Mereka meniatkan pemberian itu untuk keluarga, bukan untuk si mayit. Sedang sedih ya minimal bisa terhibur dengan sedikit memberi uang, apalagi kalau banyak. Dan itu cukup menghibur ya, cukup menghibur. Ya, jadi uang itu milik keluarga orang yang meninggal, bukan milik orang yang meninggal. Sehingga tidak dianggap sebagai harta warisan. Baik itu uang ataupun makanan atau mungkin barang. Yang paling nggak manfaat, memberi apa coba Cepi tahu nggak kepada keluarga yang meninggal? Mahal tapi nggak manfaat. Apa? Karangan bunga. Turut berduka cita, ada yang itu? Banyak. Berapa harganya? Dapat 200.000? Oh, jutaan ya, jutaan. Tergantung ukuran, tergantung siapa yang meninggal, siapa yang ngasihnya gitu ya. Itu bisa jutaan. Apa manfaatnya bagi si keluarga, bagi si mayit ataupun keluarga mayit? Bisa dijual lagi? Tidak bisa dijual. Jadi sampah jadi beban. Aduh, ini harus dibuang kemana ini bunga-bunga ini teh gitu ya. Kadang-kadang pernikahan juga begitu ya. Pernikahan lalu datang orang bukan ngasih kado atau amplop tapi ngasih karangan bunga. Selamat menempuh hidup baru. Selamat berbahagia, jutaan. Ada manfaatnya? Nggak ada. Jadi beban, ini harus dibuang kemana ini? Dijual lagi nggak bisa, dimakan nggak bisa, dipakai hiasan nggak bisa. Udah buruk itu. Nah, jadi lebih baik uang atau barang atau makanan. Termasuk kepada keluarga orang yang meninggal, diniatkan diberikan kepada keluarga, milik keluarga. Silakan keluarga berembuk, ini uang mau diapakan? Ini makanan mau diapakan? Kalau makanan mah jelas dimakan ya. Ini barang mau diapakan? Silakan bagi-bagi. Mungkin saja umpamanya si mayit ini memiliki hutang terlebih dahulu. Apakah boleh dibayar dari sana? Boleh. Cuma yang menurut aturan syariat dan yang lebih bermanfaat bagi si mayit, ambil untuk membayar hutang itu dari harta si mayit. Ambil sebelum dibagikan menjadi warisan. Sebelum bagi-bagi waris, data. Ada hutang enggak? Ada. Ambil dari harta si mayit. Jangan diambil dari harta yang diberikan pelayat atau dibayarkan oleh anaknya. Karena membayar hutang dari hartanya berpahala. Nanti pahalanya sampai kepada si mayit. Kalau dibayarkan oleh anaknya, anaknya dapat pahala. Tapi mayitnya tidak. Ambil dari harta mayit. Dia dapat pahala dari hal itu. Ya,
Jadi uang santunan dari para pelayat itu milik keluarga, silakan dirembukan oleh seluruh anggota keluarga, mau dipakai apa ya. Mau disumbangkan boleh, bagus. Itu pahalanya untuk keluarga yang ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Sorong, Papua, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, sholat jamak takhir mana yang lebih dulu dikerjakan Ustadz? Silakan. Sholat jamak takhir yang lebih dahulu dilakukan adalah yang pertama. Umpamanya sholat zuhur dan asar dijamak di waktu asar. Mana dulu? Ya zuhur dulu. Pertama, memang Allah menetapkan zuhur dulu baru asar. Yang kedua nggak boleh ada sholat setelah asar. Maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya. Ya maghrib dulu. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, ibda'u bima bada Allahu min. Mulailah oleh kalian dengan apa-apa yang Allah memulai dengan hal itu. Mana yang lebih awal, zuhur dengan asar? Ya zuhur. Zuhurlah lebih dahulu, walaupun di waktu asar. Nggak ada dalil bahwa harus yang punya waktu dulu. Jadi kalau zuhur dengan asar dijamak di waktu asar, harus yang punya waktu dulu itu asar baru zuhur. Nggak boleh begitu. Nggak ada dalil itu. Itu logika saja. Harus didasarkan kepada nas ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah kamu dengan apa-apa yang Allah telah memulai dengan hal itu. Mana yang lebih mulai, zuhur atau asar? Ya zuhur. Maghrib dengan isya? Ya maghrib. Ya. Jadi dahulukan sholat yang lebih awal walaupun jamak takhir. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Bismillah, barakallahu Ustadz. Ana mau bertanya, apabila dulu pernah melakukan membunuh dengan sengaja binatang atau misal pernah membuang janin yang masih dalam perut dengan sengaja, bagaimana cara taubatnya Ustadz? Syukran wa jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Bagaimana kalau sudah pernah membunuh binatang dengan sengaja atau membunuh janin? Maksudnya menggugurkan kandungan gitu? Iya, lalu mau tobat. Gimana tobatnya? Ya pertama menyesal. Kedua berhenti ya dari perbuatan itu. Ketiga bertekad tidak mengulang kembali. Sudah cukup itu saja. Gimana lagi? Lalu tutup dengan banyak-banyak melakukan ibadah fardu ataupun sunnah. Menjauhi berbagai macam larangan. Memperbanyak istighfar, memperbanyak infak dan sedekah, ya. Insya Allah dengan cara itu Allah akan menghapus dosa-dosa yang dahulu pernah dilakukannya. Wallahu a'lam. Mangga. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Ahmad di Citunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah meracuni kucing liar di sekitar rumah? Karena sering mengganggu seperti buang kotoran di halaman rumah, merusak jok motor, dan lain sebagainya. Saat ditanyakan ke tetangga, tidak ada yang mengaku memilikinya. Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Barakallahu fiik. Kucing liar termasuk yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Seperti diperintahkannya ular. Kecuali kalau memang jahat, merusak. Kejahatannya umpamanya memakan binatang-binatang peliharaan kita, ya, atau suka menyerang orang, suka menggigit manusia, kemudian menularkan penyakit rabies kan bisa saja ya, seperti itu. Itu sehingga bahayanya dianggap sama dengan ular yang bisa membunuh manusia atau dengan binatang lain yang berbahaya walaupun tidak mematikan, ya. Seperti umpamanya kalajengking. Kalau kita digigit kalajengking mati enggak? Tidak, tapi sakitnya itu luar biasa. Demikian juga binatang beracun yang lainnya.
Kadang-kadang ular juga mematuk kita tidak membuat kita mati. Tapi menderitanya luar biasa. Maka Nabi SAW memerintahkan kita membunuhnya walaupun kita di dalam sholat tanpa membatalkan sholat. Kalau kucing liar itu karakternya seperti itu boleh dibunuh. Dikiaskan dengan ular dan binatang-binatang berbahaya yang lainnya. Tapi kalau kerugian yang ditimbulkan oleh kucing liar tersebut hanya mencuri makanan kita, hanya buang kotoran di kasur kita dan seterusnya, itu karena kelalaian kita yang bisa kita hindarkan. Ya, begitu ada kucing liar itu masuk, gebah saja langsung, gitu ya. Jangan sampai masuk ke rumah kita tanpa harus membunuhnya walaupun dengan cara diracun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, barakallahu fiik Ustadz, Afwan izin bertanya, apa hukum membunuh lintah, siput, keong ataupun keong dengan menaburkan garam di badan hewan tersebut karena khawatir masuk ke dalam rumah? Syukran jazakallahu khair. Silakan. Apa mati gitu dengan ditaburkan garam? Saya pikir tidaknya. Hanya menyakiti saja. Menyakiti. Lintah apa? Lintah bisa masuk itu ke rumah ya enggak lah. Kan lintah mah di air atuh, gitu ya. Nah, kalau umpama lintah itu menggigit kita, kemudian tidak bisa kita cabut, itu kuat sekali nempelnya, ya. Kalau dicabut paksa paling putus, tapi si mulutnya tetap nempel. Lalu kita taburkan sesuatu agar gigitannya lepas. Bisa garam, bisa tembakau, bisa parfum yang baunya menyengat gitu ya. Atau alkohol mungkin, nanti lepas. Ya dibolehkan ya. Nah, adapun umpamanya kalau ke rumah, saya pikir kalau lintah nggak akan ke rumah. Karena di air dia. Atau ada lintah di darat, bukan lintah darat. Namanya bahasa Sundanya pacet. Ya, nggak tahu saya bahasa Indonesia pacet. Biasanya di hutan-hutan itu, di kebun-kebun mungkin ada. Wallahu alam saya belum menemukan. Itu nempel seperti cincin di daun gitu ya, di daun-daunan kecil sebesar lidi. Tapi begitu kita nyamperin, tiba-tiba cereng, itu pacet atau lintah darat itu loncat ke tubuh kita. Plek, nempel di pipi, nyedot sudah. Ada giginya ada. Ya, giginya ada dan itu giginya itu yang berfungsi melubangi kulit kita. Ada terasa sakit, perih sedikit, ada perih sedikit. Ya, setelah dilubangi, nempel, nyepot, sudah. Itu susah untuk dicabut. Untuk mencabutnya pakai apa? Pakai bisa tembakau, bisa parfum, bisa alkohol, bisa garam. Ya boleh kalau memang seperti itu. Nah itu membahayakan atau tidak? Ya tergantung jenis lintahnya, jenis pacetnya. Ada lintah yang bermanfaat bagi manusia dan dijadikan sebagai alat terapi kesehatan kita. Ya. Ditempel di titik-titik tertentu, ditempel di lidah biar menyedot darah kita. Sambil menyedot, si lintah itu memasukkan zat tertentu yang bisa mengencerkan darah. Zat itu tersedot sampai ke jantung, oleh jantung dipompa ke seluruh tubuh sehingga darah itu menjadi encer, menjadi lancar peredaran darah tersebut di tubuh kita. Makanya kalau umpamanya disengat atau digigit lintah, begitu dicabut, lukanya itu nggak bisa cepat kering, nggak. Karena ada zat yang mencegah pembekuan darah di sana. Jadi saya pikir lintah nggak akan. Kalau siput ya, siput tidak berbahaya. Paling mungkin jijik bagi sebagian orang.
Dan sifat itu sangat lambat ya, tidak langsung masuk tiba-tiba banyak. Hanya satu-satu baru di halaman rumah kita juga sudah bisa kita ambil, kita buang. Tanpa harus membunuhnya ya. Demikian wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaannya cukup panjang. Nah, bacakan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya. Suami istri dan anak yang balita terkena COVID. Namun dalam merawat suami jadi lalai terlebih karena kondisi kesehatan yang sebenarnya memang terganggu karena ikut terpapar ditambah ketakutan. Namun berusaha tegar karena keluarga suami seperti menganggap istrinya kuat. Bagaimana? Masya Allah. Padahal istrinya sudah sempat menangis di depan mertua karena sebenarnya sang istri takut. Namun seperti tidak ada yang mengerti. Suami pun juga sudah membahasakan bahwa ia ingin dibawa ke kampungnya. Namun karena yang diketahui COVID ini menular, jadi sang ibu khawatir karena ada ayahnya yang sudah tua jadi harus dirawat. Dan jelang 2 hari dari kunjungan ibunya, suaminya meninggal. Dan istri merasa membunuh karena lalai dan sangat kurang dalam merawat suami. Keluarga suami pun merasa istri membunuhnya karena keluarga suami merasa mengontrol meskipun lewat komunikasi kepada istri. Namun sang istri itu seperti kebingungan harus bagaimana. Lalu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah tetap diazab istrinya meskipun sudah bertaubat? Dan bagaimana istri bisa tegar merawat anak-anaknya yang masih kecil? Dan lalu bagaimana harusnya sikap istri kepada keluarga suami dan ibu mertuanya setelah suaminya meninggal? Dan bagaimana membagi warisnya? Mohon dijelaskan Ustadz. Silahkan. Barakallahu fiik. Iya, orang yang terkena COVID itu harus diisolasi. Tidak bisa dirawat oleh keluarganya. Nanti yang merawatnya kena lagi ya. Banyak orang yang terkena COVID dan sembuh. Saya termasuk yang pernah kena dan berapa ikhwan di sini juga banyak yang kena. Ya sudah isolasi mandiri ya. Tidak harus dirawat khusus juga enggak apa-apa. Karena masih bisa makan sendiri, minum obat sendiri, tidak berinteraksi dengan orang. Dia harus diisolasi ya. Kecuali kalau punya komorbid yang gawat, harus diinfus, harus ditangani, ya itu mah harus dirawat di rumah sakit. Nggak bisa isoman karena dia nggak bisa ngurus sendiri karena lemah gitu, nggak bisa juga oleh keluarganya. Jadi kirim ke rumah sakit, ditangani di rumah sakit oleh perawat yang memang dikhususkan untuk itu. Dan dulu waktu COVID ini terjadi kan menjadi tanggungan negara tentang tentang biayanya juga ya. Bahkan rumah sakit memperoleh subsidi besar untuk setiap pasien COVID yang masuk ke rumah sakit itu. Akibatnya banyak orang yang sakit biasa di-COVID-kan agar dapat subsidi itu gitu ya. Nah, jadi ke rumah sakit atau isoman. Saya waktu kena COVID ya udah isoman. Istri nggak boleh datang, anak-anak, ikhwan nggak boleh datang ya. Ngurus sendiri saja 10 hari alhamdulillah sehat kembali seperti sedia kala gitu. Jadi nggak dosa kalau tidak mengurus dalam arti tidak bisa menangani karena takut terpapar iya ya. Juga jangan pulang ke kampung. Kalau pulang ke kampung, dikirim ke kampung, ya di jalannya nanti orang banyak terpapar, di kampungnya juga banyak terpapar. Sudah isolasi mandiri di kamar khusus gitu ya. Kasih makanan simpen di depan pintunya gitu. Udah suruh ngambil, jangan berinteraksi lagi gitu. Sampai sembuh. Itu saja yang harus dilakukan. Nah sekarang kan qadarullah wa masya'afal suaminya sudah meninggal. Apakah istrinya berdosa? Tergantung.
Kalau ternyata benar-benar lalai tidak mengurus, umpamanya diisoman tapi tidak dikasih makan, tidak dikirim, tidak diperhatikan, ya dosa. Tapi kalau umpamanya sudah berupaya tapi tetap meninggal, qadarullah, tidak dosa istrinya. Anggap saya istrinya lalai, kemudian dia menyesal, bertobat, apakah diterima? Ya diterima, insya Allah, asal tobatnya benar, ya. Bagaimana tuduhan pembunuhan yang dituduhkan oleh keluarga suami? Ya terserah mereka. Yang penting kita tidak demikian. Ya, ada untungnya kita dituduh karena apa? Karena dosa kita gugur karena tuduhan kezaliman orang lain kepada kita. Ya. Bagaimana bagi warisnya? Ya, ahli warisnya tadi ayahnya tidak diceritakan apa ada apa tidak. Oh masih ada tapi sudah sepuh ya. Yang dapat ahli warisnya cuma 4. Ayahnya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya. Ya. Tadi tidak diceritakan anaknya laki apa perempuan. Ya. Laki semua apa perempuan semua, berapa laki berapa perempuan. Itu mempengaruhi persentase pembagian waris. Ya. Yang jelas kalau dilihat dari informasi tadi ada 4 ahli waris, ayahnya, ibunya dapat warisan, istrinya dapat warisan, anaknya dapat warisan, hanya itu. Adiknya, kakaknya tidak dapat karena terhalang oleh anaknya. Ya, kalau suami itu punya anak, maka adik dan kakak dari suami tidak memperoleh hak waris. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini karena waktunya habis. Insyaallah kita akan kembali berjumpa di hari Senin yang akan datang membahas tentang besarnya dosa zina. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.